Current liabilities. Jadi per tanggal laporan keuangan tanggal berapa? Hah? Tanggal laporan keuangan tanggal berapa? 31 Desember biasanya, ya. Itu ada kewajiban, ada obligation yang dicatat oleh perusahaan. Bukan obligasi ya, obligasi kalau bahasa Inggrisnya itu bonds. Ini kewajiban, kewajiban artinya ya ada sesuatu yang harus dilunasi perusahaan. Jadi per tanggal 31 dia sadar, oh ada sesuatu yang harus saya lunasi. Kenapa ada kewajiban per tanggal 31? Karena sebelum tanggal 31 ada transaksi. Jadi anggap aja titik tengah ini tanggal 31 Desember. Saya sadar, oh tanggal 31 Desember ini ada kewajiban. Karena apa kewajibannya? Oh rupanya sebelum 31 Desember ada transaksi. Akibatnya apa? Karena ada transaksi di masa lalu. Di masa depan setelah 31 Desember ada yang harus saya korbankan. Bukan ada yang masuk ya, tapi ada yang harus saya korbankan. Yuk kita balik ke karakter 2. Di masa lalu ada transaksi. Contoh, saya dapat uang dari bank. Jadi cash saya debit. Tapi saya sadar per 31 Desember bahwa saya punya kewajiban. Berarti yang saya kredit itu bukan revenue, tapi liabilities. Iya kan? Kenapa? Karena di masa depan cash yang saya debit tadi harus saya kembaliin kan kepada bank. Jadi itu definisinya liabilities. Terbalik dengan aset. Aset itu ngomong gini, per tanggal 31 Desember saya sadar bahwa ada transaksi di masa lalu yang membuat di masa depan ada yang masuk ke saya. Nah, itu yang namanya aset. Kalau liability sebaliknya, di masa depan justru ada yang harus saya serahkan ke orang lain. Jadi bukan peribahasa ya, nggak tahu apa istilahnya. Janji adalah utang, itu yang bikin pasti orang akuntansi. Kenapa? Di masa lalu saya berjanji, tanggal 1 Februari kita ketemuan yuk. Berarti kan 31 Desember saya ingat, oh ada janji. Di tanggal 1 Februari di masa depan akan ketemuan. Kalau ketemuan itu kan minimal apa yang saya korbankan? Waktu. Kalau neraktir, duit, ya kan? Berarti janji adalah utang, janji adalah liabilities. Gitu ya. Itu definisi liabilities. Ya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana membedakan liabilities ini dengan yang namanya financial instrument. Ya, financial instrument. Financial instrument itu gini, waktu kita, kayaknya belum ya, waktu kita bicara soal investasi, ya, waktu kita bicara soal investasi, kalau ada Tuan A atau PT A transaksi dengan PT B, ya, A nyatat di debitnya aset, B nyatat di kreditnya liabilities, maka buat A ini yang namanya financial instrument. Buat B ini yang namanya financial instrument. Ya. Atau kalau A nyatat di debitnya aset, B nyatat di debitnya itu di kreditnya itu equity, sama, buat A itu financial instrument, ini juga financial instrument. Ya. Coba bayangin kalau current liabilities. Tadi contohnya saya pinjam uang dari Tuan A atau PT A. PT A akan nyatat apa debitnya? Atau kreditnya A dulu, cash di kredit kan? Debit dia apa? Receivable, berarti aset ya.
Kalau saya, debit saya cash, kredit saya apa? Accounts payable. Berarti kan memenuhi ini ya. A, di debit nyatat receivable itu aset. B, nyatat di kredit itu accounts payable. Berarti kan liabilities. Berarti buat A itu financial instrument, buat saya itu financial instrument. Karena A nyatatnya aset, ini disebut financial asset. Karena B nyatatnya di kredit liabilities, ini namanya financial liabilities. Itu yang disebut sebagai financial instrument. Tapi coba nanti ya kalau lihat berbagai jurnal, nggak mesti kayak gini jurnalnya, nggak mesti. Bisa jadi A nyatatnya aset, B nyatatnya mungkin selain liabilities atau equities. Kalau itu yang terjadi berarti buat A itu bukan financial instrument, buat B itu bukan financial instrument. Harus kayak gini polanya. Lawannya nyatat liabilities di kredit, satunya aset, atau lawannya nyatat equities di kredit, satunya aset di debit. Harus gitu polanya. Kalau polanya nggak kayak gitu, itu bukan financial instrument. Ya, oke. Contoh yang bukan, ayo, contoh yang bukan. A jual mesin ke B. Yuk kita catat. Tunai aja deh, tunai. A jual mesin ke B, berarti ini kan equipmentnya di kredit. Betul? Ini equipment di debit. Oke. Ya. Ini debitnya apa? Cash. Kalau ini cash di kredit. Ayo. Pakai definisi tadi. Ini debit. Ini aset di debit. Supaya jadi financial instrument harusnya ini nyatat apa di kredit? Liabilities atau equities kan? Ini enggak. Berarti ini bukan atau tidak termasuk transaksi financial instrument. Ini nyatat aset, tapi ini bukan liabilities atau equities. Berarti equity ini apa? Bukan financial instrument. Berarti paling enggak kita sudah dapat 2 contoh financial instrument dari yang tadi. Apa aja tadi? Accounts receivable itu financial instrument, namanya financial asset. Satunya lagi tadi apa? Accounts payable itu namanya financial liabilities dan itu juga financial instrument. Tapi kalau apa tadi? Equipment, kesimpulannya apa? Bukan financial instrument. Ya. Jadi jangan dihafalin tapi pakai pola yang saya tunjukin ya. Intinya apa? Di sini dikatakan accounts payable atau semua yang ada di kredit itu bisa jadi financial instrument kalau memenuhi apa? Ilustrasi kayak gini ya. Nah, pelaporannya tadi kan liabilities ya. Kita chapter 12 itu current, chapter 13 itu non current. Kapan dianggap current, kapan dianggap non current tergantung ini. Biasanya sih kita pakai ini. Jadi kalau ada transaksi yang jatuh temponya pas 31 Desember atau 1 tahun, ya, pas 12 bulan, ya, maka itu disebut sebagai current liabilities. Tapi kalau ada yang setelah 12 bulan, di atas 12 bulan, itu yang non-current liabilities. Gitu ya. Jadi untuk disebut current atau non-current, biasanya pakai yang kanan. Pakai kondisi per 31 Desember. Ini 1 Januari 2025. Ini 31 Desember 2025 atau 1 Januari 2025. Ini 31 Desember 1 Januari. Kalau di sini ada liabilities, ya, ini ada liabilities. Yang jatuh temponya, ya, yang jatuh temponya ada di sini. Ya tadi pada tanggal laporan keuangan saya sadar ada kewajiban karena kita anggap aja di sini apa tanggal laporan keuangan kita. Pada tanggal laporan keuangan kita sadar ada kewajiban karena transaksi di masa lalu, ya kan? Yang membuat di masa depan saya harus berkorban
harus keluar sesuatu. Nah di masa depan setelah tanggal 31 ini rupanya ya dia jatuh temponya nggak sampai 12 bulan ya. Nah berarti apa? Ya. Jadi kalau kita pakai patokan tanggal kalender seperti biasa, kalau jatuh temponya yang hitam itu karet air. Tapi kalau jatuh temponya ya, ini sama lah yang ini ya. Tapi jatuh temponya setelah 31 Desember 26 ini yang non karet. Ya. Ada pertanyaan? Kita 31 Desember 2025. Oke, terus Januari berapa? Januari 26 kan sama. Kita per 31 Desember 2025. Terus ada yang jatuh tempo 1 Januari 2026 kan tidak 1 hari. Berarti kurang 12 bulan kan? Jadi 12 bulan ke bawah karat. Kalau 12 bulan ke atas itu berarti contohnya yang merah itu mangga. 31 Desember 26 itu tetap karat. Jadi pas 12 bulan tetap karat. Ya. Walaupun di soal jarang kasih tricky kayak gitu ya. Pasti sebelum atau sesudah. Tapi kalau di praktek pas, itu karat. Yang lain? Itu kalau pakai kalender biasa. Nah, bisa saja gini. Ada yang namanya siklus operasi. Waktu bahas receivable kayaknya pernah saya ungkap. Ada yang masih ingat siklus operasi itu kapan dimulai, kapan berakhir. Siklus itu kan berarti ada mulai, ada berakhir ya kan? Kapan mulainya, kapan berakhirnya? Masih ingat? Di situ ada sih gambar kiri itu. Jadi pertama kali dimulai ketika saya keluar cash untuk beli. Kalau saya inventory itu berarti contoh saya umpama inventorinya saya pedagang sayur. Ya, yang paling dicari ibu-ibu tiap pagi ya kan? Keluar duit beli sayur. Kapan berakhir? Waktu duit masuk lagi. Kapan itu? Waktu sayurnya terjual. Tukang sayur itu menurut saya siklus operasinya paling pendek. Betul ya? Belinya mungkin subuh. Nggak sampai 3 jam pagi-pagi ibu-ibu udah nyari habis. Atau sore lah paling enggak. Tapi kalau Anda usahanya alat berat, keluar beli alat berat ya, uang, baliknya itu bisa lama. Berarti ada kemungkinan siklus operasi itu lebih dari 1 tahun ya? Ya kan? Ada kemungkinan siklus operasi itu lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang coba lihat kasus kayak gini. Di 31 Desember 2025 ada liabilities. Ada liabilities ya. Kita mau tahu nih, ini current atau non current. Kita lihat. Ini 31 Desember 2026. Ya, 31 Desember 2026. Ini 31 Desember 2027. Rupanya jatuh temponya di sini. Kalau pakai yang kanan sana itu langsung kita sebut apa? Kalau pakai pedoman yang kanan ini langsung kita sebut apa? Pengkaran ya. Itu karena asumsinya siklus operasi kurang dari 1 tahun. Tapi kalau ternyata siklus operasi kita lebih dari 1 tahun, sebut saja di sini titiknya. Ini siklus operasi. Tapi patokan kita bukan lagi 31 Desember, melainkan siklus operasi. Nah ini kan jatuh temponya masih di bawah siklus operasi kan? Berarti ini apa? Kalau siklus operasi kita geser ke sini sebelum 1 tahun, berarti patokannya ini. Kalau patokannya ini dia lewat ini, berarti ini. Maka ya, jadi bisa pakai siklus operasi, bisa pakai hitungan-hitungan kalender biasa ya kalau ada pertanyaan. Ya, jadi kalau siklus operasi di bawah 12 bulan, pasti patokannya 12 bulan.
Tapi kalau siklus operasi di atas 12 bulan, pasti patokannya siklus operasi. Jadi mana yang lebih panjang, itu yang jadi patokan. Ya, yang lain? Kalau ini kan, ini lebih panjang kan dari 31 Desember kan? Lebih panjang dari 1 tahun kan? Patokan kita berarti yang hitam. Ya, patokan kita yang hitam. Walaupun ini setelah 31 Desember, tetap aja ini dianggap current karena dia sebelum siklus operasi jatuh temponya. Ya, yang lain? Oke. Nah ini tipe-tipenya yang bakal kita temui. Mana yang asing? Mana yang asing? Kayaknya ini ya. Ya kan? Ini juga. Saya nggak tahu kalau ini ada nggak di PA. Dividends payable. Ada ya, nanti kita ulang lagi. Ini ada harusnya. Sempat kemarin kita bahas di latihan chapter 5 tuh. Ya. Karena kalau kita bahas ini, termasuk nanti bahas chapter 13, mau nggak mau buka tabel bunga. Ya, mau nggak mau buka tabel bunga. Yang ini mana yang nggak umum? Ini mungkin ya, tapi nanti kalau dibahas pasti paham. Kalau ini kan sudah dibahas di PA nih, Financial Accounting. Ini hutang PPN, ini hutang PPH. Kalau ini hutang karena gaji. Ya. Nanti kita belajar khusus ini setelah UTS kayaknya. Yang hutang karena gaji. Termasuk ini kita belajar khusus setelah UTS. Accounts payable dulu. Accounts payable itu umumnya muncul karena apa? Dagang. Umumnya loh ya, muncul karena dagang. Berarti jual barang, beli barang secara kredit. Kalau secara tunai kan nggak ada payable-payablean. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pinjam duit itu juga accounts payable, bisa aja. Tapi umumnya dagang itu pasti accounts payable. Kenapa? Karena tidak ada bunga. Ya, tidak ada bunga. Oke. Biasanya ada jeda waktu antara itu ya. Kita dapat barang dengan kita bayar. Nah, kita biasanya jatuh temponya itu ini nih. N/30 atau EOM. EOM itu apa? End of month. Artinya jatuh temponya akhir bulan. Sementara tagline depannya ini 10 hari adalah masa pembayaran, satu ini adalah potongan. Jadi kalau bayar 10 hari, dalam 10 hari dapat potongan 2% atau ini contohnya 1%. Ya. Umumnya accounts payable itu jatuh tempo 30 sampai 60. Pokoknya masih di bawah 12 bulan, ya. Namanya aja current. Nah. Kalau notes bedanya apa? Notes itu tertulis. Biasanya ini muncul karena pinjam duit. Kalau ini muncul karena jual beli barang secara kredit, kalau ini muncul karena pinjam duit. Tapi jual beli barang secara kredit bisa pakai notes. Cuma umumnya ini muncul karena pinjam duit. Ya, tandanya bedanya apa? Kalau ada bunga itu notes, kalau nggak ada bunga itu accounts. Ya. Dua-duanya ini sih umumnya ini ya. Umumnya long term, umumnya. Kecuali jatuh temponya tadi ya sebelum 1 tahun. Kita pakai 1 tahun aja patokan ya, kita pakai 12 bulan ya, nggak usah pakai siklus operasi. Kecuali soalnya ngomong beda. Jadi asumsi kita pakai 12 bulan bukan siklus operasi. Jadi notes payable itu umumnya long term. Kecuali nanti ada kasus yang jatuh temponya mungkin 11 bulan, 10 bulan ya. Bisa sifatnya berbunga atau bunganya 0. Ya. Bisa dapat bunga, bisa kalau kita payable berarti kita yang bayar ya. Bisa kita bayar bunga, bisa tidak perlu bayar bunga. Tergantung jenis notes-nya. Kalau AP itu umumnya sih current. Accounts payable umumnya current. Kenapa ini nih? Ya kan? Nggak sampai berapa hari? Nggak sampai 360 hari kan? Oke. Current maturities of long term debt. Itu mungkin gambarannya kayak gini.
50 juta per 1 Januari 2025. Saya janji akan bayar setiap tanggal 1 Januari. Mulai tanggal 1 Januari 2026 ini akan ada sini 1 Januari 27 bayar lagi 10. 1 Januari 28 bayar lagi 10. Sini 1 Januari 29 bayar lagi 10. Ini bayar lagi 10. 1 Januari 2003. Makanya ya. Kalau jadi interest. Nah, waktu saya mau bikin laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2025, saya kan masih punya utang ya. Kan harus dibayar besoknya kan. Saya punya utang berapa? Liability saya 50 juta. Ini long term atau current? Current atau non current? 50 ini current atau non current? Aslinya apa? Non current kan? Long term kan? Karena jatuh temponya berapa lama? Aslinya long term. Tapi kan ada 10 juta yang jatuh tempo besoknya. Tuh? Jatuh tempo kapan ini? 1 Januari kan? Sisanya 40 juta jatuh tempo masih lebih dari 1 tahun. Tuh? Nah, berarti yang 10 juta ini disebut current liabilities. Yang 40 juta ini non current liabilities atau long term liabilities. Nah, 10 jutanya ini yang disebut apa? Current maturities of long term. Jadi ini current, tapi nama aset, nama liabilitiesnya itu current maturities of long term debt. Aslinya long term debt, tapi maturitiesnya besok. Ya. Berarti di 31 Desember 26 gimana penyajiannya? Di 31 Desember 26. Berapa current, berapa yang long term atau non current? Current 10. Non current berapa? 30. Yang non currentnya disebut CMLTD ya. Maksudnya gimana? Kok bisa beda dari current dan non current? Non currentnya 40 itu masih di sini loh. Di tanggal ini non currentnya kan 12 bulan tambah 1 hari ya kan? Berarti kan betul ini non current. Kalau ini kan di bawah 12 bulan. Bedanya 1 tahun loh, itu bukan beda. Ya kan? Yang lain. Jadi CMLTD itu adalah aslinya LTD, long term debt, tapi ada yang jatuh tempo current. Ya. Itu yang disebut current maturities of long term debt. Kecuali ada contoh ya, contoh kayak tadi yang saya tulis ya. Gambarnya pokoknya kayak gini. 1 Januari 2026 mau dibayar 10. Tapi ternyata yang dipakai bayar 10 juta ini bukan current asset. Current asset itu apa sih contohnya? Cash, ya kan? Inventory. Apapun yang ada di current. Ternyata saya bayarnya pakai investasi umpama. Jadi yang saya bayar ke kreditur itu saya kasih investasi. Nah, investasi itu long term. Berarti walaupun jatuh temponya itu hanya 1 hari nih, yang 10 juta, harusnya itu CMLTD, tapi karena dibayarnya tidak pakai current asset, ini tetap non current. Ya, berarti kalau ditanya 50 juta ini current atau non current? Semuanya non current, Pak. Tapi kalau dibayarnya pakai cash, ya, kalau dibayarnya pakai cash, maka current maturitiesnya ini itu yang disebut CMLTD. Ya. Pokoknya selama dia jatuh tempo di garis ini ya, dari tanggal ini sampai sini, itu pasti current. Ya kan? Apalagi ini cuma 1 hari bedanya. Current banget, ya.
Oke, CMLTD ada pertanyaan. Oh, ini ada lagi. Kecuali juga pengecualian lain ya. Berarti bukan current ini maksudnya. Walaupun ini CMLTD, tapi bisa jadi dianggap non current. Kalau satu tadi ya, dilunasinya tidak pakai current asset. Kedua, di refinance. Apa maksudnya refinance? Ini kan kita minjem duit 50 1 Januari. Saya janji bayar 10 31 Desember ya kan? Terus per 31 Desember atau 1 Januari 2006 itu 2026 saya nggak punya duit. Gimana caranya saya memenuhi janji ke orang ini? Saya pinjam lagi dari orang lain. Ah, istilahnya refinance itu gali lubang tutup lubang, betul. Jadi lunasin tanggal 1 Januari 2026 tapi pinjam dari orang lain itu namanya refinance. Jadi pembiayaan saya biayai lagi. Jadi kalau saya 1 Januari 2026 akan bayar, itu bukan current liabilities, itu non current. Kenapa? Karena saya refinance. Ya. Tapi kalau tidak ada pengecualian, dia dianggap apa? Halo? Kalau tidak ada pengecualian, dia dianggap apa? Current liabilities. Ya. Kecuali di soal ada pengecualian kayak ini atau kayak yang kayak gini, itu berarti dia tetap non current liabilities. Ada pertanyaan? Atau ini 10 juta tapi dijadikan saham. Jadi saya berutang ke Anda 50. Saya janji tanggal 1 Januari 2026 saya bayar 10 juta ke Anda. Berarti kan harusnya jurnal saya apa kalau saya bayar pakai cash? Masuk cash di debit. Saya bayar pakai, kita kan lagi bicarain duit utang nih. Berarti yang debitnya payable kan? Kreditnya cash kan? Tapi ini, yang pengecualian ini, kreditnya dia nggak pakai cash. Dia terbitin saham. Ya. Kalau Anda dulu belajar PA mungkin common stock. Ya, dia debit common stock. Atau kalau pakai IFRS, share capital. Jadi yang dia kredit bukan cash, dia nggak ngasih cash sebagai pelunasan, tapi dia kasih saham. Ya, jadi lunasinya dengan menerbitin saham. Itu juga bukan, walaupun ini CMLTD itu bukan current. Ini tetap dianggap apa? Non current. Jadi kalau ada kata-kata kecuali, itu tetap dianggap non current. Berarti satu-satunya yang dianggap current kalau dia bayar pakai cash. Ya. Oke. AP sudah. NP nanti sedikit kita bahas waktu non current liabilities, ada notes payable. CMLTD, current maturities of long term debt sudah. Yang berikutnya adalah ini. Ya, yang berikutnya adalah short term obligation yang tadi rencananya akan di refinance. Bahasa Indonesianya ini nih. Kewajiban jangka pendek yang ingin di refinance. Jadi saya per 31 Desember ada utang. Anggap aja 10 M. Jatuh temponya 31 Desember tadi itu adalah 1 Maret 2026. Berarti kan current ya? Ya kan? Saya punya utang 10 M per 31 Desember 2025, jatuh temponya 1 Maret 2026, kan current. Tapi saya punya rencana, karena saya kayaknya 1 Maret itu nggak bisa dapat duit 10 M, saya punya rencana minjem lagi. Saya pinjam dari orang supaya 1 Maret saya bisa lunasi ke kreditur sebelumnya. Berarti kan saya punya rencana apa? Refinance. Ya. Nah, di sini ada kata-katanya gini. Kewajiban jangka pendek kalau ingin di refinance, ya, dia bisa jadi non current kalau refinance-nya itu long term. Halo? Kalau refinance-nya itu long term, maksudnya gini, tadi jatuh temponya tanggal berapa contoh saya? 1 Maret 2026. Terus saya pengen perpanjang nafas, saya pinjam duit dari orang. Selama saya pinjam duit dari orang yang baru ini, pelunasannya lebih dari 1 tahun, itu tetap non current. Saya ulang ya. Saya punya current liabilities. Oke? Per Maret. Berarti kan current.
terus saya pinjam lagi duit dari orang untuk lunasin itu. Jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, berarti yang per Maret tadi itu jadi non current. Karena aturan akuntansinya mengatakan itu. Bahwa walaupun saya punya utang yang jatuh tempo Maret, itu dianggap non current. Kenapa? Karena logikanya dengan adanya utang per Maret tadi saya terpaksa pinjam dari orang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, ya kan? Berarti sebenarnya Maret ini membuat saya punya utang lagi kan? Dan utangnya lebih dari 1 tahun. Nah, itu berarti non current. Tapi kalau utang Maret itu saya lunasi dengan cara minjem dari orang yang jatuh temponya mungkin cuma sampai November. Berarti kan nggak lebih dari setahun tuh. Berarti utang Maret itu tetap apa? Current. Gitu ya. Dia bisa jadi non current kalau saya ya memutuskan untuk minjem lagi dan pinjaman baru ini jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ya. Itu apa tadi? Short term obligation that is expected to be refinanced in long term atau short term period. Ada pertanyaan? Nanti kita lihat latihannya di edisi ya. Berikutnya adalah dividend payable. Apa definisi dividen? Pembagian keuntungan. Dari mana biasanya perusahaan bisa kasih pembagian keuntungannya buat siapa? Pemegang saham. Biasanya perusahaan ngasih keuntungan itu dari mana? Nah, biasanya kan gini ya. Anggap aja ada revenue, ada expense. Di sini ada laba sebelum pajak. Terus ada PPH. Baru di sini ada net income, ya kan? Anggap aja ini net income 2025. Di 2026 ada lagi nih net income. Di 2027 ada lagi nih net income. Kalau ini di total akumulasinya namanya apa ini? Net income, net income, net income. Mulai itu revenue dari mana? Ayo, waktu belajar financial accounting atau PA. Kalau ada net income, itu di closing ke rekening apa? Laba ditahan. Tahu ini? Return earnings. Ya. Jadi perusahaan bisa bagi dividen kalau dia punya ini. Tapi kalau ini bukan NI tapi NL, 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 ada RE tapi RE-nya negatif. Nah, itu nggak bisa bagi dividen. Jadi syarat pertama untuk bagi dividen, RE-nya harus apa? Dan dia punya aset yang cukup untuk bayar dividen. Karena kan bayarnya harus pakai aset. Ya. Nah, dividen ini ada 3 tahapan, ada 3 tanggal. Tanggal pertama itu adalah tanggal pengumuman atau deklarasi. Nah, biasanya deklarasinya itu saat rapat umum pemegang saham. Di situ kumpul para pemegang saham. Direkturnya ngomong gini, wahai para pemegang saham, kita punya RE 3 tahun berturut-turut, hampir 1 T nih. Terserah ibu bapak, tetap mau ditahan jadi RE, mau ditabung dulu, entah itu mau dipakai bangun pabrik baru atau mau dibagi. Kan terserah bapak ibu pemegang saham kok. Wah, rapat lah mereka ya, pemegang saham mayoritas kemudian angkat tangan. Bagi aja deh, udah 3 tahun kami nggak dapat, ya kan? Nah, berarti di tanggal ini ada deklarasi untuk pembagian dividen. Deklarasi itu janji. Janji adalah utang. Berarti di sini muncul di sisi kredit dividend payable. Di sisi kredit. Debitnya apa? Return earnings. Terima kasih. Ini jurnalnya ya. Return earnings to dividends payable. Jadi kita hari ini tuh belajar current liabilities. Nah, nama current liabilities kita dividend payable. Kenapa current? Karena umumnya dibayar dalam 3 bulan. Itu tanggal deklarasi. Ada pertanyaan? Itu yang announcement.
atau declaration date, ya. Kalau PT terbuka, dia kenal nggak siapa pemegang sahamnya? Kalau PT TBK itu, dia tahu nggak semua pemegang sahamnya? Kalau yang mungkin 40%, 30% kenal. Tapi kalau yang kayak kita-kita, ya nggak tahu saham kita cuma 10%, mungkin nggak sampai 1%, 2%. Tapi kan mereka berhak atas apa? Dividen. Nah, gimana caranya supaya mereka tahu bahwa perusahaan bagi dividen itu diumumin? Wahai para pemegang saham, hari ini tanggal 24 Maret sudah disetujui untuk bagi dividen. Makanya ada deklarasi bagi dividen ya kepada para pemegang saham. Tolong dong beritahu kami siapa saja yang berhak dapat dividen. Anda yang harusnya berhak dapat dividen, ayo daftar ke perusahaan. Nah, tanggal daftar itu yang disebut date of record. Jadi ada tanggal kedua namanya recording date. Recording date. Anggap aja gini, ini kan 24 Maret. Gini deh, saya kasih kesempatan sampai 15 April. Tolong mendaftar. Ini due date-nya, batasnya nih. Kalau Anda mendaftar setelah tanggal itu, mohon maaf, walaupun Anda pemegang saham, nggak berhak dapat dividen. Jadi dikasih kesempatan cukup lama tuh. Bukan. Kan dia sudah punya, Anda sudah punya saham, cuma ngasih tahu kita, Pak, saya punya loh sahammu, ini buktinya. Gitu. Berarti berhak dapat dividen. Ya, berhak dapat dividen. Berarti kalau sudah tahu siapa yang mendaftar, harusnya tanggal ketiga apa? Pembagian, payment. Anggap aja paymentnya tadi ya, itu cuma maksimal 3 bulan. Anggap aja 30 April 2025 ini cash paid. Berarti kalau cash paid jurnalnya enak dong. Gimana jurnalnya? Apa yang didebit? Cash pasti dikredit dong. Debitnya apa? Apa? Apa utang kita tadi? Dividend payable. Ya kan? Nah pertanyaannya, di tanggal ini jurnalnya apa? Tanggal recording itu jurnalnya apa? Recording tadi itu kan batas waktu daftar ya? Itu jurnalnya apa? Kalau waktu deklarasi tadi, RE itu dividend payable, waktu bayar dividend payable itu cash. Waktu recording juga. Apa? Gak ada harus. Ya kan? Secara default, secara mainstream harusnya nggak ada. Tapi coba lihat kasus ini. Coba lihat kasus ini. Tanggal 24 Maret 2025 ada deklarasi bagi dividen 500 juta. Tanggal 15 April recording date. Dari 100% owners itu 80%-nya yes, daftar. 20%-nya ya daftar. Paham ya? Jadi dari sekian banyak orang, 80%-nya itu daftar sesuai dengan tanggal batas itu, sisanya enggak. Nah, tanggal 30 April payment. Tadi Anda bilang tanggal recording date tidak ada di mana, secara teori memang gitu. Tapi itu ada asumsinya. Asumsinya apa? Asumsinya adalah per tanggal recording date semua mendaftar. Nah, kalau kayak gitu, kita bikin dulu jurnal yang 24 Maret. Kita bikin dulu jurnal yang 24 Maret. Apa jurnalnya? RT2 dividend payable 500
Pertanyaan saya, waktu tanggal pembayaran, apabila yang daftar 80%, apakah dia akan bayar 500? Tidak kan? Berarti harusnya divide payable-nya kita debit, RE-nya kita balikin ya kan? Kita balikin berapa? Baru nanti di sini apa? Sisanya divided payable kita bayar pada cash berapa? Berarti ini bisa jadi ada jurnal kalau para pemegang saham nggak semuanya daftar. Tapi di buku-buku atau teori itu mengatakan kalau semuanya daftar, asumsinya berarti di sini no entry. Jumlahnya tinggal gini, di sini nanti divided payable cash sama kayak gitu ya. Jadi nggak salah kalau bilang no entry, tapi itu ada asumsi. Ada pertanyaan divide and payable? Makanya sekarang coba kamu jadi PT-nya. Terus pemegang saham banyak. Ada yang kayak saya cuma invest receh. Kamu tahu saya kan? Oh ya udah. Padahal kan, tapi dapatnya gimana? Gimana caranya membayar saya kalau saya tidak tahu siapa saya? Pemegang saham yang kecil-kecil itu kan nggak langsung ketahuan. Saya paham. Berarti kamu berpendapat orang yang beli saham itu pasti namanya langsung terdaftar gitu di PT-nya. Oke, betul. Berarti itu asumsimu diketahui sama PT yang terbitin saham. Ini yang pendapat semua orang umum, nggak salah. Tapi gini loh, yang namanya perdagangan saham, pertama kali PT itu jual saham di publik ada istilahnya apa? IPO. PT butuh duit dari pemegang saham. Dia jual saham ke bursa efek. Butuh IPO. Disinilah yang disebut pasar primer. Primer itu artinya apa? PT yang butuh duit langsung ketemu investor. Ya. Di sini dia tahu data investor. Oke? Anggap aja investornya ada 3. Ada yang 40%, ada yang 30, ada yang 30. Ya, kayak formasi bola 4-3-3. Semoga nggak kalah lagi ya. Oke, 40, 30, 30. Dia tahu 3 orang ini. Karena ini kan IPO ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah di bursa efek, kira-kira itu PT dengan investor atau siapa dengan siapa udah kalau di bursa efek? Ini bukan bursa efek, ini masih bursa primer. Bursa efek itu bursa sekunder. Kira-kira masih kayak gini nggak mekanismenya investor dan PT? Enggak toh. Yang tadi dikatakan sudah daftar kasih nama, itu kan si investor ke bursa kan. Nah, pihak ketiga kan. Berarti ini si investor tadi, ini 1, ini 2. Si investor tadi ini mulai jual saham-sahamnya. Ke siapa? Ke orang lain yang ini nggak tahu. Betul, orang-orang lain ini input data tapi tidak sampai di PT. Itu diinput di bursa. Jadi yang terjadi di bursa itu saudara-saudara bukan PT dan investor loh ya, tapi sudah antar investor. Itu yang disebut pasar sekunder. Jadi nggak salah, cuma PT-nya nggak tahu. Makanya PT-nya butuh tahu, tolong dong ayo kasih tahu identitas. Gitu ya. Yang lain enak kalau ketemu praktisi kan, pertanyaannya banyak. Tapi ini ide bagus. Gimana caranya pemegang saham kalau transaksi input data, PT-nya langsung tahu. PT ini istilahnya apa sih? PT yang nerbitin saham istilahnya di apa? Ya, PT TBK ini istilahnya apa? Kalau ini kan investor. Kalau ini apa istilahnya? Pernah dengar emiten? Nah, ini emiten. Emitennya gimana caranya bisa langsung tahu kalau ada yang beli sahamnya? Itu kan lebih enak kalau mau bagi dividen. Nggak perlu recording date. Gitu ya. Yang lain? Oke, itu divide and payable. Customer advance, advance itu maksudnya kayak bukan kayak pembayaran di depan sih, tapi customer advance salah satunya adalah pembayaran di depan. Jadi kadang sebelum barang dikasih, ya customer udah bayar dulu. Itu berarti perusahaan akan jurnal apa? Cash to customer advance. Atau cash to apa istilah umumnya? Unearned revenue, ya kan? Hati-hati loh ya saudara-saudara ya. Customer advance dan unearned revenue
itu dua-duanya utang. Kan barang belum saya kasih, uang sudah saya pegang, berarti kan utang itu. Ya. Tapi customer advance itu juga bisa terjadi karena gini. Kemarin saking bingungnya saya, laundry sudah mau pada tutup. Saya punya 2 tempat laundry ya, satu laundry yang ya apa baju-baju rumah lah, satu untuk baju kantor yang menurut saya perlu dijaga gitu ya. Nah, saya transfernya ke laundry yang satunya padahal masukin ke laundry yang A, faktor U gitu ya. Salah mengingat. Nah, berarti kan saya di laundry satunya itu punya uang ya. Nah, buat dia itu namanya customer advance. Atau kalau umpama ya, tagihan saya 100, saya transfer 120. Nah, 20-nya itu customer advance. Buat yang terima, buat penjual, itu berarti utang. Karena bukan jadi hak, belum jadi haknya kan. Kecuali kalau dia sudah ngasih barang, nah itu baru 20-nya jadi revenue. Gitu ya. Jadi customer advance atau unearned revenue juga itu adalah liabilities. Tepatnya current liabilities karena jatuh temponya pendek. Nih, unearned revenue ya. Itu juga liabilities. Oke. Kapan dia jadi revenue? Kapan dia jadi revenue? Kalau kewajiban saya sudah saya jalankan. Hari ini saya dapat duit 100 juta. Tapi barang masih di saya. Berarti saya jurnalnya gimana? Cash to unearned revenue 100 juta. Terus 1 April barang saya kirim. Jurnal saya apa sebagai penjual? Halo? 1 April waktu barang saya kirim jurnal apa? Jurnal apa yang saya buat sebagai penjual? Cashnya sudah saya dapat hari ini loh. 24 Maret. Berarti cash to unearned revenue di kredit 100 juta. Waktu saya kasih barang, apa jurnal saya? Unearned revenue to revenue. Berarti revenue-nya itu baru diakui April. Income statement baru nambah April. Gitu ya. Kalau tiket pesawat buat maskapai itu selama penerbangan belum dijalankan, itu namanya unearned passenger ticket revenue. Ya. Kalau hotel unearned rental revenue. Kalau dia sudah terima tamunya udah nginap, baru rental revenue. Pokoknya uangnya udah nggak bisa balik gitu ya. Nah itu baru dianggap revenue. Selama belum bisa ada kejadian, istilahnya gini, selama si penerima uang masih harus balikin duit, makanya itu disebut unearned revenue. Oke, saya lupa sudah berapa sudah berapa current liabilities yang saya ajarin, tapi sampai terakhir unearned revenue ada pertanyaan? Ya. Secara substansi, secara inti sama. Cuma biasanya unearned revenue itu bentuknya adalah uang terlanjur dikasih, barang dan jasa belum diberi. Jadi uang udah terlanjur terima, barang jasa belum diberi. Itu unearned revenue. Belum sama sekali saya kasih barang atau jasa. Tapi kalau customer advance, salah satu bentuknya adalah saya kasih barang harga 100, tapi dibayarnya 120 kelebihan. Nah, terus si pelanggan ngomong, udah deh 20-nya nggak usah dibalikin, besok kalau saya beli lagi potongan dari situ. Jadi kebayar dulu sama si customer. Ya. Itu kan uang customer, tapi dia bilang nggak usah dibalikin, ya sudah, berarti kan utang saya ke dia. Ya, jadi saya kayak nyimpen duit dia, makanya itu utang buat saya, ya. Tapi sebenarnya secara substansi itu mirip, yaitu sama-sama uang yang diterima di depan. Ya, yang lain? Oke, utang berikutnya. Ini apa bahasa Indonesianya? Pajak apa itu VAT? Value added tax. PPN. Ya. Kalau sales tax? Pajak penjualan atas barang mewah. Saudara, di Indonesia itu ada pajak pertambahan nilai, N-nya gede. Ada lagi pajak penjualan.
penjualan atas barang PPN ini yang disebut VAT. PPN ini yang disebut sales tax. Ya, itu kan VAT and sales tax. Tanggal 24 Maret 2025 beli barang kena pajak harganya 100 juta. Belum PPN. Tanggal 1 April tanggal 28 Maret 2025 jual barang kena pajak 110 juta sebelum PPN. Gimana nih jumlahnya kalau ada PPN? PPN itu kan utang ke negara ya, betul? Masalahnya kan waktu saya beli barang, saya bayar PPN ke penjual saya kan? Waktu saya beli barang tanggal 24 itu ada PPN saya bayar kepada vendor. Berarti bukan utang dong itu. Utang itu kan berarti saya dapat sesuatu yang nanti harus saya balikin. Tapi waktu saya beli harga 100, itu yang saya bayar ke vendor berapa? Kalau ada PPN? 100 berapa? PPN berapa persen sih sekarang? 11% kan? Secara efektif 11, walaupun tarif aturan undang-undangnya 12. Anggap aja kita, pokoknya kalau di soal nggak diomongin 11% ya hitungnya ya. Berarti cash yang saya keluarkan ke penjual itu berapa? 100 harga jual, ditambah PPN berapa? 11 juta. Berarti kan cash yang saya bayar 111. Cash di kredit 111. Debitnya purchase atau merchandise inventory tergantung periodik atau perpetual berapa? 100. Terus 11-nya ini apa? Oke, VAT saya tulis. Tapi ini apa? Ini expense kah? Ini aset kah atau apa? Kan kita harus tahu ini account apa. Nah, ini ada namanya pajak masukan. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda bilang kewajiban itu saldo normalnya di mana? Utang itu saldo normalnya di mana? Kredit, ini di debit loh. Berarti bukan kewajiban. Jangan dijawab dulu ya, pokoknya ada VAT in atau pajak masukan. Pajak masukan itu berarti kita beli barang, kita bayar PPN. Oke? Ini kita simpan dulu nih. Ini jurnal tanggal berapa? 24 Maret. Terus waktu saya jual, harga jualnya 110 juta. Ya. PPN-nya berapa? Masa 11? Berapa nih? Tolong kalikan 11%. 121 atau 12,1? 1200. Berarti ini 122 cash kan? Ini kita sebagai penjual loh, berarti debitnya cash 122 100. Kreditnya sales berapa? 110. Nah, ini ada VAT namanya VAT out. Berapa tuh? 12. Kalau ini jelas ini. Ini uangnya siapa? Negara kan? Berarti ini VAT out payable. Ini masuk akal. Karena kita harus setor ke negara 1200 bukan uang kita kan? Yang masih misteri, wah, yang VAT ini itu apa?
Belum bisa dijawab ya, ini jurnal 28 Maret. Ini jurnal 28 Maret nih. Pertanyaan saya sekarang, coba Anda logika aja. Oh, udah belajar perpajakan kan ya? Udah tahu dong ya, berapa yang disetor? Buat teman-teman pajak udah belajar perpajakan, berapa yang disetor ke negara di tanggal 31 Maret 2025? Di tanggal 31 Maret 2025, kita punya PK, berapa PK kita tuh? 12.100. Apakah 12.100 semua kita setor ke negara? Kita harus kurangi dengan PM kita berapa tuh? 11 juta. Berarti ini hutang PPN. Hutang PPN berapa tuh? 1.100.000. Coba di logika. Halo? Coba di logika. Kalau ada PPN masukan yang ternyata bisa saya minta lagi dari pemerintah, berarti waktu saya bayar ini kan masih uang saya. Betul? Di sini uangnya pemerintah, ini uang saya di pemerintah. Berarti ini buat saya receivable kan? Aset buat saya nih. Berarti ini apa? Ini namanya prepaid. Piutang pajak masukan. Kalau ini utang pajak keluaran. Saya punya utang 12.100 tapi punya piutang 11. Berarti yang saya bayarkan netnya. Betul? Terjawab ya. Berarti yang 11 juta di debit itu VAT in prepaid atau prepaid VAT in. Uang muka pajak masukan atau piutang pajak masukan, apapun itu pokoknya kita prepaid ke negara. Nah, jurnalnya 31 Maret gimana? Jurnalnya 31 Maret gimana? Berarti ini kita debit dong. Ya, ini kita debit. VAT out di debit berapa? 12. Terus VAT in di kredit berapa? Makanya istilahnya apa? Bisa dikreditkan. Ini maksudnya dikreditkan itu ini. Nah, yang 1.100.000 istilahnya apa? Inilah yang disebut VAT payable. Kapan paling lambat harus dilunasi? Ya 31 Maret. Berarti waktu dilunasi VAT payable tuh waktu kita bayar ke negara 1.100.000 VAT payable tuh cash. Berarti masih satu jurnal lagi VAT payable to cash. Itu ya. Itu VAT. Kalau sales tax ya mirip-mirip kayak gitu. Silakan, ada pertanyaan? Apa jurnalnya 24 Maret tuh? Burgess? Apa tuh? Cashnya berapa tadi? 111 juta. 111 tanggal 24 Maret. 111. Saudara, saya waktu di kelas diterangin itu ngantuk. Makanya saya bikin jurnalnya kayak gitu. Kan yang benar jurnalnya harusnya kayak sana ya. Terus saya bikin jurnal kayak gitu. Tolong bikinin koreksinya dong. Paham ya? Harusnya kan jurnalnya kayak sana ya. Tapi saya ngantuk. Makanya saya bikin jurnal kayak itu. Atau dibuatnya jurnal koreksi. Itu kalau pakai server 2. Halo, gimana jurnal koreksinya ini? Tadi ya makanya saya bilang saya ngantuk, makanya saya salah bikin jurnal. Jadi lebih ngantuk.
Gampang kok koreksinya. Nanti harus dikoreksi dengan cara gimana? Ininya udah benar nggak? Tadi ini nggak perlu koreksi. Ini apa? Prepaid, VAT in, to purchase atau merchandise inventory berapa? Udah. Kalau ketemu kasus saya salah catat, PP-nya saya catat di sini, koreksi. Ya. Kalau salesnya kegedean ya salesnya yang di debit. Ya. Kalau ini kan contohnya purchase-nya yang di debit. Oke, VAT. Sekali lagi, ada pertanyaan? Kalau income tax nanti kita belajar setelah UTS. Lalu kalau apa tadi terakhir itu employee related nanti juga setelah UTS. Ya. Ada pertanyaan current liabilities? Coba buka yang English-nya. Ada nggak contoh-contoh kasus yang English yang perlu kita lihat? Tadi sebenarnya sudah ada beberapa contoh kasus ya, cuma siapa tahu ada lagi contoh kasus lain yang perlu kita lihat. Semua sudah kita pelajari kecuali yang nomor 8 dan 9 dan 10 ya kan? Semuanya kecuali nomor 9 dan 10. Ini nanti di after UTS. Contoh current liabilities ini biasa inventory itu AP. Notes nanti kita belajar sekalian di long term ya. Di long term ada. Nanti kita lihat. Nah, ini current maturities of long term debt. Ya. Ini yang refinancing. Coba lihat kasus refinancing. Refinancing ini tadi ada hutang current, jatuh tempo tadi contohnya 1 Maret, tapi mau di refinance. Apa tadi refinance? Mau saya lunasin tapi dengan cara minjem duit lagi dari orang. Ada kasus gini nih. Perusahaan ini ya punya catatan terkait notes payable-nya. Ada notes payable yang diterbitkan 30 November 2025, jatuh temponya 28 Februari 2026. Berarti per 31 Desember 2025 itu current atau non current? Current karena jatuh temponya cuma 2 bulan kan? Oke. Nah, dia berharap supaya ini bisa digeser ke 30 Juni 2027. Jadi per 31 Desember dia masih mengupayakan supaya ini bisa geser ke 30 Juni 2027. Berarti sudah ada rencana untuk refinance. Ya, sudah ada rencana untuk refinance. Anda jangan berpikir laporan keuangan 31 Desember itu pasti langsung terbit ya. Biasanya butuh waktu. Pajak pun kan butuh waktu untuk dibayar ya. Kalau orang pribadi akhir Maret. Kalau badan akhir April. Ya kan? Nah ini contohnya. Laporan keuangan 2025 itu baru terbit tanggal 15 Maret. 2026. Oke. Refinance-nya selesai 15 Januari 2026. Tadi kan dia pengen refinance ya. Jadi anggapannya gini, ada A, ada B. A ini minjem duit ke B, jatuh temponya 28 Februari. A waktu mau jatuh tempo, hubungin C. C, boleh nggak saya pinjam duit untuk di refinance atau dibayar lagi 30 Juni 2027. Nah perjanjian A dan C itu baru selesai Januari 2026. Ya, Januari 2026. Pertanyaannya, utang yang tadi jatuh tempo 28 Februari, itu current atau non current? Tadi kan syaratnya apa? Kalau bisa diperpanjang jatuh tempo utang baru itu lebih dari 1 tahun. Ini kan bisa ya, diperpanjang sampai 30 Juni 2027. Harusnya non current ini ya, harusnya.
Tapi di sini dikatakan enggak. Kenapa kira-kira? Ada contoh lain enggak? Atau ada penjelasan enggak? Ini tadi ya, kita ada di sini. Kita mau bikin laporan keuangan, ada utang yang jatuh tempo di sini. Perjanjiannya selesai di antara dua tanggal ini, sementara laporan keuangan terbit di sini. Tadi kesimpulannya, did not. Berarti kan ini tetap current. Nggak bisa dijadikan non current. Kenapa ya? Di sini belum menjelaskan. Ya. Nah, ini solusinya. Apa maksudnya yang nomor 1 tuh? Supaya utang dia yang jatuh tempo 28 Februari 26 bisa dianggap non current. Apa katanya? Berarti tadi kan refinance-nya Januari ya. Nah, berarti kalau mau dianggap non current harus selesai perjanjiannya paling nggak 30 Desember 2025. Itu aja kuncinya. Kalau perjanjiannya selesainya di sini, perjanjian refinance-nya di sini, berarti kan sudah setelah 31 Desember ya, ini tetap current. Berarti yang merah ini harus digeser ke kiri nih, di sini. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk refinance? Kalau dividend payable sudah tadi ada 3 tanggal, customer advance tadi, cash deposit yang bisa dikembalikan kepada customer. Kalau ini yang unearned revenue tadi juga sudah. Ini sales tax sudah saya buatin contohnya. Di sini sih pakai 10% ya. Kita pakainya 11%. Income tax nanti sekali lagi habis UTS, employee related nanti habis UTS. Apalagi yang perlu kita pelajari, ini saya ada contoh-contoh tertentu. Nah ini provision. Ini yang tadi belum ada di slide saya. Saudara-saudara, utang itu punya 3 uncertainty. Liabilities itu punya 3 uncertainty. Uncertainty pertama, uncertainty itu apa? Ketidakpastian. Uncertainty pertama itu adalah saya punya utang, saya tahu kapan harus bayar, saya tahu berapa yang harus saya bayar, tapi saya nggak tahu kepada siapa saya bayar. Ayo, utang yang tipe pertama ini contohnya apa? Saya tahu utang saya 100 juta. Jatuh temponya Februari 2026. Tapi saya belum tahu kepada siapa saya harus bayar. Ini contohnya apa utang tipe uncertainty pertama ini? Saya tahu dividend kan tadi. Masih ada orang-orang yang belum daftar ke saya. Berarti kan saya belum tahu siapa. Itu contoh toh ya. Dividend payable kepada orang-orang yang pegang saham sangat kecil. Saya nggak tahu siapa pemegang saham saya. Ya kan? Ada contoh kedua, uncertainty kedua adalah saya tahu kepada siapa, ya, saya tahu berapa, tapi kapan saya harus bayar, itu saya masih bingung kapan. Kira-kira contoh yang kedua apa? Saya tahu bayar ke siapa, saya tahu berapa, tapi tanggal berapa harus dibayar ini belum pasti. Kalau ini agak sulit cari contohnya. Tapi ada nggak yang bisa kasih masukan? Uncertainty terkait kapan harus dilunasi? Timing. Mungkin contohnya biasanya kalau kasus di pengadilan. Ya. November, anggap aja saya pengacara. Ya. Mewakili Nikita Mirzani. Ya. Digugat kan sama si Rahman tuh ya. Digugat 1M, udah jelas 1M. Ya, gugatannya udah jelas 1M. Kalau saya kalah saya harus bayar 1M. Ya, kepada siapa? Kepada siapa tuh namanya? Feral Bejedeh gitu ya. Saya sudah tahu saya harus bayar ke dia kalau kalah kan. Cuma kan masih sidang. Sidang diputus kapan kan belum jelas. Berarti kan timingnya belum pasti ya. Itu uncertainty kedua.
Jadi contoh yang timing uncertainty itu kalau kasus pengadilan, litigation istilahnya. Kira-kira yang uncertainty ketiga apa? Itu tuh, jumlah. Jadi yang ke satu tadi apa? Kepada siapa? Dua tadi apa? Kapan? Yang ketiga adalah jumlah. Apa contohnya? Saya punya utang, saya tahu bayar ke siapa, saya tahu kapan, tapi jumlahnya saya belum tahu. Ayo. Itu utang, saya tahu ke siapa dan tanggal berapa, tapi jumlahnya masih belum pasti. Rumah Anda ada nggak yang pakai meteran tapi tidak token? Yang masih pakai sistem lama. Jadi bayar tagihan listriknya itu ya tergantung pemakaian. Bukan prepaid, ada nggak? Masih ya? Kalau sempat ada periode semua rumah pakai token. Tapi kemudian terakhir-terakhir pakai lagi meteran kayak yang umumnya. Sekarang saya nanya, kapan bayar tagihan? Kan tahu ya batas waktunya kan? Iya kan biasanya ada ya tanggal-tanggalnya ya. 20-an tiap bulan ya. Bayarnya ke siapa kan? Untuk PLN itu kan? Tapi berapa? Tahu nggak? Ya sana yang tentuin. Berarti kita baru tahunya nanti sekitar mendekati 20 kan? Nah itu contoh uncertainty amount. Oke? Jelas ya? Nah sekarang ada utang namanya provision. Provision itu uncertainty-nya dua. Apa tuh? Kapan atau apa? Berapa? Itu provision. Nah kita lihat apa contoh utang yang disebut provision. Berarti kepada siapanya udah jelas. Tapi kapan atau berapanya yang belum jelas. Bisa current, bisa non current, tergantung jatuh tempo. Ini tadi sudah saya kasih contoh kasus pengadilan. Termasuk kasus pajak, itu bisa masuk di sini loh. Litigation itu pajak. Pajak itu termasuk hukum kan? Dapat pernah dengar ya, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB. Ya kan? Sudah ditagih segitu, tapi apakah betul saya bakal bayar segitu kan belum tentu. Jadi belum pasti. Ini familiar nggak? Nomor 2, kalau Anda jadi pedagang handphone atau laptop, biasanya ngasih jaminan kan? Iya kan? Emang pembeli pasti datang ke kita? Enggak mesti. Berarti timingnya kita belum tahu. Jumlahnya kita tahu, tapi timingnya kita nggak tahu dia bakal datang atau enggak. Berarti waranti atau garansi itu provision. Nah ini restructuring nanti kita lihat. Apa ini restrukturisasi usaha? Nanti kita lihat ya. Apalagi nih kerusakan lingkungan. Ya. Hutang ini atau provisi ini diakui. Ya. Tadi definisinya kan apa? Hutang adalah kejadian di masa lalu, di mana di masa depan kita harus mengeluarkan sesuatu, outflow, ya kan? Dan ini yang paling penting, estimasinya bisa kita lakukan, ya. Selama estimasi duitnya tidak bisa kita lakukan, nggak bisa kita bikin jurnal, ya. Ini kasusnya apa nih? Ada perusahaan ngasih jaminan kepada customernya terkait penjualan produk listrik, electrical product. Jaminannya berlaku 3 tahun. It is probable, mungkin pelanggan akan datang lagi ke kita. Jadi selama ini pengalamannya memang ada pelanggan yang datang, tapi dia tetap nggak tahu, ya, apakah dia pasti datang atau enggak. Nah pertanyaannya, perlu nggak ini diakui atau di jurnal? Ya harusnya perlu di jurnal. Karena berdasarkan pengalaman, ada yang kemudian datang klaim. Tapi jurnalnya belum cash kreditnya. Jurnalnya ya payable. Nama payable-nya apa? Provision. Dalam hal ini provision waranti. Ya. Ada lagi provision yang namanya constructive obligation. Ya. Ini gampangannya perusahaan janji kepada pihak lain untuk membayar sesuatu. Ya. Jadi berdasarkan pola-pola tertentu di masa lalu,
perusahaan itu berjanji kepada pihak lain bahwa dia akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Contoh ya, saya mau dirikan klinik itu saya dirikan apa? Penampungan limbah. Kalau sampai limbahnya bocor, saya mau nanggung. Berarti kan saya punya utang nih kepada masyarakat sekitar kan? Itu yang disebut constructive obligation, ya, constructive obligation. Ada nggak contoh jurnalnya di sini? Ini nggak ada contoh jurnal ya. Ya kalau nanti beneran limbahnya bocor, berarti saya harus bayar. Berarti waktu saya bangun klinik, saya sudah harus catat di sisi kredit utang, provision. Namanya apa? Constructive obligation. Kalau beneran ternyata saya harus bayar ya, constructive obligation to cash. Ya. Ini nggak ada contoh. Ini ada contoh jurnalnya nih. Ini nggak perlu di jurnal karena kata-katanya ini dikatakan. Anda punya slide-nya kan ya. Ini dikatakan gini. Di masa depan saya harus bayar kemungkinannya di bawah 50%. Jadi probability saya harus bayar tuntutan ini di bawah 50%. Ini bukan duit ya, tapi probability, kemungkinan harus bayar. Pak, kalau disoalkan diketahui, gimana kalau dipraktek? Gimana kalau dipraktek nih? Gimana saya menghitung probability kalau dipraktek? Bisa dua, minta hikmat, ya kan? Atau kedua ya pakai pengalaman masa lalu. Biasanya kalau kasus kayak gini saya pasti bayar atau enggak sih? Gitu ya. Provision, yuk kita lihat contoh-contohnya. Mana yang ada contoh jurnal? Ini tipe-tipenya provision. Saya langsung ke contoh jurnal aja. Oke, waranti. Apa tadi waranti? Jaminan, garansi. Ya. Waranti ini ada dua. Ada yang namanya assurance type. Ya. Ada yang namanya assurance type. Ini tipe garansi bahwa barang yang dijual itu pasti bebas dari kerusakan. Jadi kalau sampai rusak, monggo datang ke saya. Jadi bisa dibilang assurance type ini garansinya udah dihitung di harga jual. Makanya biasanya kalau Anda datang lagi ke saya apa? Servisnya nggak perlu bayar ya kan? Bahkan ada beberapa garansi, suku cadangnya juga nggak perlu bayar. Karena dia sudah estimasi sejak awal. Itu namanya apa? Assurance type. Ya, assurance type. Ini contoh assurance type warranty. Lihat di example 12.6. Baca baik-baik dulu soalnya, nanti saya jelaskan lagi. Silakan baca dulu soalnya, example 12.6. Buka slide-nya. Perusahaan ini jual mesin di Juli 2025, menjual 100 mesinnya, dapat cash 5.000. Ya. Berarti total cash revenue-nya adalah 5.000 kali 100 unit. Setiap mesin itu dapat jaminan 1 tahun. Perusahaan ini mengestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, ya. Kalau sampai ada yang klaim waranti itu kira-kira kita harus nanggung 200 per unit. Ya, harus nanggung 200 per unit. Sehingga kalau ada 100 yang dijual kira-kira beban untuk waranti itu adalah 100 kali 200. Ya, berarti keluar sekitar 20.000. Ya. Estimasinya 20.000, ramalannya 20.000 ya. Di 2025 yang keluar 4.000. Di 2026 yang keluar 16. Jadi dari 20.000 itu yang terjadi di 2025 4.000, yang di 2026 16. Jelas soalnya? Itu masih soal. Ya, seperti biasa kita buat jurnal. Kalau jurnal ini jelas ya, cash to sales revenue yang tadi
500.000. Nah, untuk mencatat waranti ya yang terjadi, maka di 2025 ini kan sudah benar-benar terjadi yang 4.000, betul? Ada orang datang ke kita klaim dia nggak perlu bayar biaya perbaikan, dia nggak perlu bayar suku cadang. Makanya kita yang 4.000 itu langsung kita debit warranty expense. Karena ini udah real di 2025. Di soal sih nggak jelas tanggal berapa, pokoknya dari Juli sampai Desember ada yang datang ke kita, warranty expense kita 4.000. Clear? Makanya kreditnya ini jangan bingung, bisa cash. Itu berarti dia datang cukup kita bayar kepada teknisi kita gaji 4.000 atau 1.000, kan ini total ya. Atau bisa jadi yang diganti apa? Apa ini maksudnya kalau inventory yang dikredit? Suku cadang terpaksa kita ganti, tapi pelanggan nggak perlu bayar karena sudah masuk di harga jual tuh, ya, termasuk upah. Kalau cash ini maksudnya kita ganti cash ke dia, bisa jadi gitu loh, kita balikin cash kan bisa aja kan? Makanya ini jangan bingung ya, bisa karena kita ganti cash, bisa karena kita ganti suku cadang, bisa karena hanya bayar biaya teknisi. Di mana tiga-tiganya ini nggak perlu dibayar sama pelanggan. 4.000 real 2025, jurnalnya kayak gini. Ada pertanyaan? Clear ya? Nah pertanyaannya, yang 16.000 perlu di jurnal nggak? Ini kan baru terjadi 2026, kita mau bikin laporan keuangan 31 Desember 25. Jawabannya perlu di jurnal. Ya. Tapi kreditnya pasti bukan ini, kan belum terjadi. Berarti kreditnya apa? Debitnya pasti ini. Tapi kreditnya apa? Warranty liability. Inilah yang disebut apa? Provision. Ya, provision. Kalau di soal diketahui, kalau di praktek kita ngitung sendiri, kita estimasi sendiri. Pakai data-data masa lalu. Kalau tahun depan 2026 ada yang datang, anggap aja dia datang lalu kita ganti cash. Dari 16.000 mungkin yang datang ganti cash 2.000. Jurnalnya gimana? Tahun 2026 dari 16.000 ini ada yang datang tapi kita ganti cash ke dia. Berarti jurnal kita di 2026 apa? Debitnya apa? Warranty liability, jangan warranty expense karena expense-nya sudah diakui di 31 Desember. Berarti yang didebit warranty liability, kreditnya apa? Cash. Kalau yang diganti itu suku cadang berarti warranty liability itu inventory. Ya. Tapi fokusnya di chapter ini adalah mau dilihatin ada loh warranty liability itu yang disebut provision. Ya. Ada pertanyaan? Tapi ini masih tipe warranty yang pertama apa? Assurance type. Tadi apa assurance type? Warranty yang harganya sudah melekat di harga jual. Pernah nggak beli produk atau Anda sebagai penjual, lalu jual, nih saya kasih produk. Terus pembelinya atau Anda sebagai pembeli nanya, ada garansi nggak? Terus sama penjual ngomong gini, kalau mau garansi, beli lagi. Tambah duit. Ada yang kayak gitu ya. Nah, itu tipe garansi kedua. Ya. Ini kalau terjadi pembayaran tahun depan ya, warranty to cash atau warranty to inventory dan semacamnya. Tipe kedua namanya apa? Service type warranty. Itu yang garansi tapi nambah duit. Jadi belum atau tidak termasuk di harga jual. Kalaupun termasuk mungkin cuma dikit. Kalau mau nambah duit lagi. Beli mobil mungkin hanya sampai 50.000. Pak, saya mau garansinya sampai 75.000. Oh, nambah duit lagi, Pak. Itu contohnya ya. Itu contohnya apa? Service type. Berarti yang sampai 50.000 kilometer itu yang namanya apa tadi? Assurance type. Ya. Extended warranty. Di luar warranty yang biasa. Yuk kita lihat kasusnya.
Ada pembelian mobil 30.000 di 2 Januari 2025. Assurance type yang tadi, yang biasa, ya, itu 700. Assurance time-nya 700. Ya. Terus ada pembelian waranti service type itu 900. Karena yang 700 ini hanya berlaku untuk 3 tahun atau 36.000. Saya pengen nambah 6 tahun atau 72.000. Jadi saya tambah. Yang basic kan 3 atau 36. Ini saya tambah 3 tahun berarti 6 tahun. Tambah 36 berarti 72. Saya tambah 900. Ya, saya tambah 900. Nah, di tahun 2025, ya, di tahun 2025 ada assurance type 500. Ada 100 di 2027. Oke. Jadi 2025 assurance type-nya ada 500, 26 dan 27 ada 100. Ini jurnalnya gimana nih? Ayo kita lihat. Tadi penjualannya berapa? 30.000 ya. Cash to sales revenue 30.000. Clear? Tapi kan sebagai penjual, kita juga jual waranti kan? Berarti ada cash to, ini namanya, unearned warranty revenue 900. Berarti cashnya 3900, kreditnya ada 2. Jurnal waktu jual produk ditambah service type waranti, ada pertanyaan? Kalau yang assurance type kan nggak ada jurnal kayak gitu ya. Nah kalau yang jurnal ini untuk mengakui waranti yang sudah terjadi di 2025. Betul? Sama kayak tadi. Di 2026 katanya diestimasi berapa? 100 ya. Berarti nanti ada jurnal lagi, warranty expense to liability 100 2026, 100 2027 ya kan? Ini masih apa? Masih tipe waranti yang apa? Assurance type. Kita belum lihat jurnalnya yang ini nih. Yang 900 dijadikan expense kah atau dijadikan apa gitu. Nanti kita lihat. Di nomor 4 berarti. Coba lihat. Tadi untuk jangka waktu 3 tahun, betul? Berarti 900 dibagi 3, berarti per tahunnya jadi revenue-nya 300. Jadi service type warranty itu bukan expense, justru jadi apa? Revenue. Ya. Ini proses namanya proses apa? Halo? Jurnal penyesuaian ini namanya proses apa? Amortisasi. Ya, dibagi sesuai useful life. Dalam kasus ini 3 tahun. Oke, provision khususnya waranti, ada pertanyaan? Sekarang kita belajar provision namanya itu consideration payable, apalagi mungkin relate ya, utamanya buat para ibu atau wanita. Beli kue, umpama ya, beli kue, istri saya jamin kalau bikin kue pasti enak. Ya, karena tiap beli kue, cuma sekarang tangannya agak ada syarafnya agak sakit sehingga berhenti produk kue yang apa ready stock ya, biasanya hanya berdasarkan PO aja. Kadang kalau kita jual kue ya, supaya kue kita laris, salah satunya adalah gini, ada promo ya. Kamu beli kue, nanti tutup toplesnya ya. Kalau kamu balikin ke saya, kamu dapat sesuatu. Bisa dapat cash,
Atau mungkin bisa dapat tambahan produk. Ada yang kayak gitu kan. Jadi ada bagian dari produk yang kita jual, utamanya kemasannya, yang kalau dikembaliin ke penjual, pembeli bisa dapat bonus. Itu kan sebenarnya cara promosi supaya beli kue dia kan. Jadi kalau kamu beli 3 toples, kamu kumpulin 2 toples aja. Ya nanti kamu bisa dapat mangkok cantik. Kayak di Indomaret itu nggak pernah sih saya manfaatkan. Biasanya gini, kalau beli minimal 100.000 bisa tebus murah apa gitu ya. Harganya biasanya 15.000, tebus murah hanya 9.000. Wah itu kalau di istri saya yang awalnya nggak butuh jadi butuh, ya kan? Jadi betul ya, awalnya nggak lapar jadi lapar karena kok jadi murah ini. Ya aneh memangnya orang cara mempengaruhi. Nah itu yang disebutin ini, consideration payable. Yuk kita lihat ya cara mainnya atau cara jurnalnya kayak apa. Yuk kita lihat. Coba dibaca dulu 1 menit. Baca dulu 1 menit soalnya. Bayangkan Anda jadi Fluffy Cake Mix Limited. Anda jadi perusahaan penjual kue. Fluffy Cake Mix atau Fluffy menjual produknya 3 per kotak. Ya, 3 per kotak. Fluffy menawarkan pelanggannya mixing bowl itu apa? Mangkok. Ya. Kamu bisa dapat mangkok dari saya. Kalau apa nih? Kalau kamu balikin 10 tutup kotak, ditambah berapa? 1. Halo? Paham ya? Saya jual 1 box 3. Kamu bisa dapat mangkok dari saya. Kalau kamu balikin 10 ditambah uang 1 ke saya. Ya silakan kamu mau pakai atau enggak kan, terserah Anda kan. Tapi dalam rangka supaya dia bisa kasih hadiah itu, dia kan harus beli dulu mixing bowl-nya ya kan. Dia harus beli dulu mangkoknya. Mangkok itu harganya 2. Ya, mangkoknya harganya 2. Jadi dia hadiahnya itu dia beli dulu. Dia stok. Perkiraan dia, kira-kira dari total penjualan kue, itu 60% dari kotak akan dikembaliin. Clear ya? Jadi beli mangkok harga 2, jual kue harga 3, dia bisa kasih mangkok, 1 mangkok itu kalau ditukar dengan $1 atau Rp1 dengan 10 tutup kotak. Perkiraan yang akan diredeem 60%. Hadiah ini dimulai Juni 2025. Promonya. Selama 2025, dia beli mangkoknya 20.000 harganya 2. Menjual 300.000 kue atau kotak kue. Ya. Harga per kotak tadi berapa? 3. Nah di 2025 dia berhasil redeem 60.000 tutup kotak. Ya. Jadi dari berapa tuh? 300.000 dia redeemnya 60.000. Itu soalnya. Clear? Pertanyaan saya, berapa perkiraan tutup kotak yang akan diredeem? Bukan dalam bentuk persentase tapi dari jumlah. Berapa jumlah tutup kotak yang akan diredeem berdasarkan soal ini? Jualannya berapa tutup kotak? Halo? 300.000. Perkiraan balik berapa persen? 60%. Berarti berapa kotak yang akan ditukar menurut perkiraan awal?
60% kali 300 berarti berapa? 180. Padahal tahun ini yang nuker baru berapa? 60. Berarti masih ada perkiraan 2026 120.000. Betul? Itu yang mau kita lihat sekarang. Jurnal 1 beli mixing bowl. Ada pertanyaan. Harganya berapa tadi per unit? 2 ya. Berapa yang dia beli unitnya? 20.000. Inventory of mixing bowl to cash. Clear? Waktu dia jual, berapa unit yang dia jual? 300.000. Harga per unit berapa? 3. Berarti cash to sales revenue 900.000. Sampai 2 ada pertanyaan? Clear ya? Sekarang kita catat yang 60.000. 60.000 tutup kotak. Tadi perjanjiannya gimana? Dapat 1 mixing bowl kalau dikembaliin 10. Berarti berapa mixing bowl yang dia kasih? Berapa unit mixing bowls yang dia kasih? 60.000 bagi 10. Berapa tuh? 60.000 bagi 10 berarti 6.000 kan? Harga per mixing bowl tadi berapa? 2. Berarti 6.000 kali 2 di kredit, inventorinya itu yang tadi di debit berkurang 12.000. Yang kredit cek. Ada pertanyaan? Enggak ya. Tadi juga perjanjian, Anda bisa dapat mixing bowl kalau ngasih saya duit berapa? 1. Tadi berapa mixing bowl? 6.000 ya. 6.000 kali 1 berapa? Cek. Ya kan? Ternyata ada selisih 12 kurang 6. Nah itu dianggap expense. Ingat-ingat nama akunnya. Nama akunnya adalah premium expense. Itu tadi pendekatan balancing. Ya kan? Oh ada selisih di kredit, di debit 6.000. Itu nama akunnya premium expense. Ini sebenarnya udah cek. Tapi sebenarnya ini bisa dihitung. Premium itu hadiah tadi yang dikasih dalam bentuk apa? Mixing bowls. Apapun bentuknya, pokoknya ini promo saya ngasih hadiah, itu namanya premium. Cara hitungnya ini adalah, kita beli mixing bowl tadi berapa? Per unit. 2 kan? Kita dapat duit dari pelanggan per unit tadi berapa? Atau per 10? 1 ya. Berarti sebenarnya pengorbanan kita untuk setiap 1 mixing bowl berapa? 2 kurang 1 kan? Itu yang disebut expense. Berapa mixing bowl yang kita kasih? Ya. Mixing bowl yang kita kasih kan 6.000. 6.000 kali 1 berapa? Ya 6.000. Kalau seumpama harga belinya 3. Halo? Kalau seumpama harga belinya mixing bowl 3. Berapa premium expense? Hah? Saya ulang ya. Kasusnya sama kayak ini. Tapi harga mixing bowl per unit 3.000 atau 3. Berapa premium expense? Dari mana dapatnya? Saya keluar uang 3, tapi dapat uang 1. 3 kurang 1 kan 2. Berapa mixing bowl yang saya kasih? 6.000. 2 kali 6 berapa? 12. Jadi di sini harusnya 12. Kalau harga beli mixing bowl-nya 3.000. Ini saya anggap cek. Tapi silakan. Entah yang 1, 2, 3 ada pertanyaan monggo. Ini tadi dapat dari mana? Ini dari 2.000 per unit. Tinggal dihitung berapa unit yang kita kasih. Tadi katanya 1 mixing bowl itu untuk setiap 10 ya. Padahal di sini kita kasih 60.000. Berarti 60.000 bagi 10. 6.000. 6.000 kali 2 berapa? 12.000. Kalau cash tadi kan 6.000 kali 1. Selisihnya premium expense. Oke. Jurnal 1, 2, 3 silakan loh. Ada yang masih belum jelas? Nah sekarang tugas kita adalah menghitung berapa premium liability untuk 2026. Karena kan estimasi kita tadi 180 ya. Ini baru terredeem 60.000. Nih. Estimasi kita 180.000.
Padahal, padahal perkiraan kita ada 180, sudah realisasi 60, berarti masih ada 120.000 tahun depan. Coba lihat. 180.000 bagi 10 berapa? 180.000 bagi 10 berapa? 18.000. Tadi premium expense berapa? Premium expense. Per unit maksud saya. 1. Iya kan? Berarti kalau 18.000 kali 1, premium expense, 12.000 tadi selisihnya ya. 12.000 kali 1 berapa? Itu dapatnya premium expense. Jadi premium expense itu dihitung dari pengorbanan kita beli mixing bowl, kurangi uang yang kita dapat. Di sini 2 pengorbanan, dapat uang 1, berarti per unit 1. Estimasi yang mau kita kasih 12.000 kan, berarti premium expense 12.000. Nah, kreditnya premium liability. Ya, kreditnya premium liability. Kenapa belum ada cash? Kenapa di jurnal keempat belum ada cash? Halo? Kenapa di jurnal keempat belum ada cash? Karena ini kan masih perkiraan 2026 kan? Nah, tolong buatin saya jurnal 2026 ketika anggap aja semuanya tertukar. Sisanya 120.000 itu ketukar. Gimana jurnalnya 2026? Ini nggak ada soalnya jurnalnya tadi. Ayo. Harusnya jurnalnya mirip kayak ini nih. Harusnya jurnalnya mirip kayak nomor 3, ya kan? Ayo, gimana? Gini ada dulu, hitung cash, betul. Hitung cash. Cashnya kan 1 ya. Berapa unit yang didapat? Unitnya kan cuma, iya 120.000, tapi kan dibagi lagi. Bagi 10 kan? 120.000 bagi 10 berarti 12.000. Berarti kan saya kita dapat berapa? 12. Ya kan? Kan sisanya 120. 120 itu kan nggak semua ketukar dapat 1 kan? Artinya 120 bagi 10 kan? Berarti ini 12.000. Terus kita lihat jurnal 3 tadi, ya, saya bayangin yang jurnal 3. Berarti yang dikredit inventory of premium berapa? Berapa unit tadi? 12.000 kan? Harga per 1 mixing bowl tadi berapa? 2, berarti ini berapa? 20 kali. Masih ada selisih ya? Apa ini? Apa ini? Anda mentang-mentang saya bilang samain aja kayak ini, Anda langsung jawab premium expense. Enggak. Expense-nya kan sudah dibuat di jurnal nomor 4. Kalau Anda premium expense lagi, double. Lah ya dulu. Berarti di jurnal 2026 sebelum premium saya dulu. Ya. Ada pertanyaan? Clear? Apa namanya? Consideration payable. Ya. Nah, sekarang saya mau cek kalau beneran clear. Halo? Gimana kalau 2026 kita estimasi berapa yang dibutuhkan? 12.000 ya? Sorry, bukan 120.000 ya kan? Ternyata 2026 yang ditukar 140.000. Kan bisa aja kan, lebih dari ekspektasi kan? Malas senang kita ya, banyak yang beli kita. Gimana kalau 2026? Kalau soal katanya 120.000.
Ya, 120.000 dibagi 10, akhirnya dapat 12.000 tadi ya. Ini ternyata bukan 120.000 yang ditukar, 140.000. Ya, nah, berarti cash yang kita dapat lebih dari itu. Hati-hati ya, jurnal yang kiri itu jurnal dengan asumsi estimasi kita pas, yaitu tahun depan 120.000 ditukar. Jurnal yang kanan, estimasinya meleset, 140.000 yang ditukar. Gimana? Berarti cash adalah 140.000 dibagi 10 dikali berapa dapatnya? 14.000. Yang paling gampang ini, inventory of premium. 14.000 kali 2, berarti berapa? Selisihnya? Ya apa? Oke. Yang 2025 kan kita estimasi ada premium liability berapa? Selisihnya yang 2000 apa dong? Premium expense. Itu ya. Iya kan, liability-nya kan kita estimasi 12. Kayak jurnal ini, ya kan? Ternyata yang tukar lebih, berarti kan selisihnya dianggap expense-nya 2026. Ya. Kalau lebih sedikit ya lebih gampang. Kayak gini, tapi di bawah 12.000. Ya. Yang masalah itu kalau lebih banyak dari 120.000. Oke. Consideration payable, ada pertanyaan? Kelas PBS katanya minggu lalu udah sampai chapter 13. Wah, ngebut banget ya kelas PBS. Saya nggak tahu kelas yang Bu Widuri. Sama kayaknya kelas Bu Widuri dengan kita. Ini yang lain tidak ada soal-soal. Nah, ini jurnal untuk kasus lingkungan nih. Yuk lihat. Jadi ada hutang karena environment. Ini relate juga sih. Jadi kita mungkin sering lihat kilang minyak. Ya, perusahaan ini mendirikan kilang minyak di Meksiko. Di Teluk atau Semenanjung Meksiko. Ya, rupanya kilang minyak itu kan nggak langsung, mungkin ada yang ketanam juga ya. Minyak yang ditarik dari dasar laut itu kan suatu saat akan habis, betul? Makanya dia disebut sumber daya alam yang terbatas. Waktu SMA kan disebut itu ya. Nah, perjanjiannya kalau sudah tidak ada minyak yang bisa ditarik ya dari dasar laut, maka kilang minyak yang sudah terlanjur dibangun itu harus dirubuhkan, harus di apa? Ya yang sudah ditanam itu harus dirubuhkan supaya lingkungannya jadi baik lagi. Berarti Anda kalau jadi Wildcat Oil Company udah membayangkan di masa depan harus ada biaya yang harus Anda keluarkan. Apa itu? Biaya membongkar kilang minyak kan? Betul ya? Di sini dia estimasi biaya untuk membongkar kilang minyak itu 1 juta US dollar. Berarti 1 juta itu per 1 Januari 2025 future value. Betul ya? Berapa lama sih dia dikasih useful life? Oh 5 tahun. Berarti 5 tahun lagi ada uang 1 juta yang harus keluar. Pertanyaannya, berapa nilainya per 1 Januari 2025? Hitunglah pakai present value. Single sum atau annuity? Single sum atau annuity? Halo? Single sum atau annuity? 1 juta ini ada nggak selain 1 juta yang harus dikeluarkan menurut soal ini? Nggak ada ya? Berarti 1 juta ini uang 5 tahun lagi 1 tok kan? Berarti ini apa? Single sum. Berarti ini tabel berapa nih untuk dapat angka ini? Present value of single sum itu tabel kedua. N-nya berapa? 5. I-nya berapa? 10. Coba dicari di tabel itu di Excel Anda, harusnya ketemu angka ini.
Ketemulah angka 620,920. Nah, ini jurnalnya. Ini drilling platform ini maksudnya kilang minyaknya. Kreditnya namanya utang. Utang ini yang disebut environmental liability. Per 1 Januari 2025 jurnalnya kayak gitu. Nah, 31 Desember 2025 ya. 31 Desember 2025 harus bikin jurnal penyesuaian. 1. Jurnal penyesuaian untuk depresiasinya ini. Berapa lama tadi? 5 ya. Berarti bagi 5. Pakai garis lurus aja. Ya, straight line aja. Depreciation to accumulated depreciation. Itu jurnal penyesuaian pertama. Jurnal penyesuaian kedua adalah menghitung ulang liabilities. Ya, menghitung ulang liabilities. Harusnya liabilities kita akhir Desember 2020 sebentar. 5, 6, 7, 8, 9. Akhir Desember 2029 berapa harusnya? Utang kita. Di sini kan utang kita masih 620. Harusnya akhir Desember 2029 tahun kelima, utang kita jadi berapa? 1 juta. Berarti harusnya ada jurnal di mana environmental liability dikredit sampai 5 kali supaya dia jadi 1 juta. Ini jurnalnya. Ya kan? Environmental liability bertambah terus. Ya. Debitnya diingat-ingat ya. Debitnya interest expense. Ini 31 Desember 25. 26 kayak apa? Kalau ini katanya kan sama terus tiap tahun ya. Tiap 31 Desember 25, 26, 27, 28, 29 kayak gini. Ini dia bilang hanya 31 Desember 25. Nah 31 Desember 26 gimana? Ayo. Sama jurnalnya interest expense to environmental liability tapi berapa? Ada yang punya ide? Interest expense to liability 2026 berapa? Cara hitungnya adalah 10% dikali environmental liability. Pertanyaan saya, akhir 2025 environmental liability sudah berapa? 1 Januari 25 itu kan 620 920. Enam delapan dua, 683, 1 ya, 0,1 ya. Betul? Berarti 31 Desember 2026 10% ya. Dikali berapa? 683, 0,1. Begitu seterusnya. Nanti Anda hitung pasti kalau environmental liability kita kredit terus, nanti totalnya jadi berapa? 1 juta. Coba nanti dicoba ya. Silakan environmental liability ada pertanyaan?